Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyala Farah Nabila, NIM 23050508, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Syedzi Madani. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan tentang use case pada mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Di slide pertama itu ada latar belakang. Dalam pengembangan sistem, penting untuk memahami bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem. Use case digunakan untuk menggambarkan skenario penggunaan sistem dari sudut pandang pengguna, sehingga memudahkan komunikasi antara tim teknis dan non-teknis. Dengan use case, kebutuhan fungsional sistem dapat dijelaskan secara jelas, terstruktur, dan menjadi dasar dalam perancangan serta pengujian sistem. Rumusan masalah pada use case. Dalam proses pengembangan sistem, seringkali terjadi kesenjangan pemahaman antara pengguna atau user dan pengembang sistem mengenai kebutuhan dan fungsi yang diharapkan dari sistem tersebut. Hal ini dapat menyebabkan sistem yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan beberapa masalah utama, yaitu bagaimana cara menggambarkan kebutuhan fungsional sistem secara jelas dan terstruktur. Yang kedua, bagaimana cara memahami interaksi antara pengguna dan sistem dengan tepat, serta bagaimana peran use case dalam membantu proses analisis dan perancangan sistem agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di slide selanjutnya itu ada tujuan use case. Tujuan ini adalah untuk memahami peran dan pentingnya use case dalam proses pengembangan sistem. Secara khusus, pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana use case dapat digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional sistem secara jelas dan sistematis, serta untuk memperjelas interaksi antara pengguna dan sistem. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana use case dapat membantu dalam proses analisis, perancangan, dan pengujian sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Manfaat use case sendiri untuk memberikan berbagai manfaat dalam proses pengembangan sistem. Pertama, use case membantu menggambarkan kebutuhan fungsional secara lebih jelas dan sistematis. Kedua, mempermudah komunikasi antara tim pengembang dan stakeholder non-teknis, karena disusun dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, use case dapat menjadi dasar dalam proses perancangan dan pengujian sistem. Keempat, membantu mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam alur sistem. Terakhir, use case berfungsi sebagai dokumentasi yang berguna untuk referensi dan pengembangan sistem di masa mendatang. Definisi use case sendiri adalah deskripsi fungsional dari interaksi antara pengguna, aktor, dengan sistem yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Use case menjelaskan apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana cara melakukannya. Sedangkan pengertian sederhana use case adalah untuk menggambarkan skenario nyata bagaimana sistem digunakan oleh pengguna. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada use case. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu kelebihan pada use case. Yang pertama itu ada mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang sederhana dan fokus pada interaksi, sehingga bisa dipahami oleh pengguna non-teknis. Yang kedua, itu ada memperjelas kebutuhan sistem, menyajikan gambaran fungsional sistem dari sudut pandang pengguna, sehingga membantu dalam identifikasi kebutuhan. Yang ketiga, ada menjadi dasar desain dan pengujian. Use case dapat dijadikan acuan untuk desain sistem dan skenario pengujian atau biasa kita sebut test case. Selanjutnya ada kekurangan use case. Yang pertama itu tidak menjelaskan detail teknis. Nah, use case sendiri fokus pada apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana cara kerjanya secara teknis. Yang kedua, use case itu kurang efektif untuk proses non-interaktif, karena dalam sistem yang sangat besar, use case bisa menjadi rumit dan sulit dikelola tanpa alat bantu yang tepat.
Yang ketiga, itu sulit dipelihara jika kompleks. Dalam sistem yang sangat besar, use case bisa menjadi rumit dan sulit dikelola oleh alat bantu yang tepat. Selanjutnya ada komponen-komponen use case. Yang pertama itu aktor. Aktor atau pihak yang berinteraksi dengan sistem, manusia, atau sistem lain. Contoh, mahasiswa, admin, dosen, dan sistem pembayaran. Yang kedua ada use case. Use case adalah fungsionalitas atau layanan yang disediakan sistem kepada aktor. Biasanya, use case digambarkan dalam bentuk oval di diagram. Contoh, login, cari buku, pinjam buku, cetak laporan. Yang ketiga ada sistem. Sistem adalah batasan sistem yang sedang dianalisis. Biasanya digambarkan sebagai kotak yang mencakup semua use case. Yang keempat ada hubungan atau relationships. Dalam hubungan terdapat association, include, dan extend. Yang kelima ada prakondisi dan pasca kondisi. Prakondisi adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum use case dijalankan, sedangkan pasca kondisi adalah keadaan sistem setelah use case selesai dilakukan. Yang terakhir ada alur skenario atau flow of event. Alur skenario dibagi menjadi dua, ada alur utama dan alur alternatif. Yang pertama, alur utama atau main flow itu proses normal. Yang kedua, alur alternatif atau alternative flow itu kondisi khusus atau pengecualian. Selanjutnya ada contoh use case diagram sistem administrasi bank. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna, termasuk teller, dan sistem antar bank dengan sistem administrasi bank. Yang pertama itu ada pengguna dan teller yang dapat login, cetak tabungan, simpan dana, yang selalu menghitung saldo, transfer dana yang bisa menghitung saldo, dan yang terakhir ada logout. Nah, teller ini adalah jenis khusus dari pengguna. Simpan dana itu memang selalu melibatkan hitung saldo, dan transfer dana dapat melibatkan hitung saldo dan berinteraksi dengan sistem antar bank. Di slide terakhir ada kesimpulan. Use case merupakan salah satu alat bantu penting dalam analisis dan perancangan sistem yang berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem secara terstruktur. Dengan pendekatan berbasis skenario, use case membantu menjelaskan kebutuhan fungsional sistem secara jelas, mempermudah komunikasi antar tim, dan menjadi acuan dalam proses desain maupun pengujian. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, seperti kurangnya detail teknis, use case tetap menjadi metode yang efektif dalam memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja dari perspektif pengguna. Itu saja materi tentang use case yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.